Dan pemirsa, langkah apa yang seharusnya saat ini diambil? Apakah ini harus diwaspadai adanya erupsi susulan? Kita bahas lebih dalam bersama Mirzam Abdurrahman, ahli vulkanologi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Selamat sore, Pak Mirzam. Selamat sore, Mas. Bisa dengar suara saya? Bisa, sudah sangat jelas Pak Mirzam. Baru saja ini Menteri Sosial tiba di salah satu titik lokasi pengungsian, yaitu di Desa Sumberwulu. Satu yang diwaspadai dan sempat diprotes oleh Mensos karena titik lokasi tersebut ternyata di bagian selatan ini ada aliran sungai. Nah, seberapa bahayakah setelah adanya erupsi kemudian lokasi yang berdekatan dengan sungai tersebut justru dijadikan sebagai titik atau lokasi pengungsian? Baik, memang yang patut kita waspadai dari letusan Semeru sekarang adalah aliran lahar dingin. Karena erupsinya diperkirakan tidak terlalu banyak volume yang dikeluarkan, tetapi lahar dingin ini akan terus terjadi sampai musim hujan ini akan berhenti. Sejauh kita berada cukup jauh dari bantaran sungai, begitu ya, maka sejauh itu juga saya pikir relatif aman kita untuk meletakkan atau membangun tenda penampungan. Nah, terutama di daerah-daerah perubahan tekuk lereng, dari lereng yang agak sedikit curam kemudian melandai, di sana biasanya air tidak bisa mengerem, lahar tidak bisa mengerem, maka akan sedikit meluap. Nah, kalau di daerah sana maka mungkin kita harus sedikit jauh dari sungai. Tetapi ketika daerah sudah flat, maka itu relatif aman selama tidak terlalu dekat dari bantaran sungai. Jadi kalau misalnya memang misalnya hujan tidak turun dalam beberapa hari terakhir, ini aliran sungai tetap berbahaya begitu, Pak? Kalau hujan tidak turun dalam beberapa hari terakhir, maka aliran sungai akan seperti biasa. Ya, aliran sungai seperti biasa, artinya hanya air saja yang kemudian keluar dari mata air, kemudian mengalir ke bawah. Tapi kalau hujan, ini relatif berbahaya karena apa? Air itu akan mengambil material abu vulkanik yang belum terkonsolidasi menjadi larutan pekat. Larutan pekat ini mempunyai daya yang lebih besar, kemudian pada waktu mengambil materi apapun termasuk infrastruktur, mungkin kendaraan dan lain-lain, itu harus diantisipasi sebenarnya. Oke, itu ketika hujan dikhawatirkan turun. Sebenarnya lahar dingin setelah sebuah gunung ini erupsi, seberapa banyak masih ada di dalam gunung tersebut untuk dikeluarkan? Apakah ada jangka waktu beberapa hari hingga mungkin kita katakan habis begitu? Ini unik buat kasusnya Semeru, saya bilang. Kenapa? Pertama, karena abu vulkanik Semeru itu komposisinya berbeda dengan abu Toba maupun Krakatau. Relatif berat. Artinya apa? Tidak bisa terdistribusi jauh ketika terjadi letusan. Jadi abu itu akan berada dekat pusat erupsi dan kemudian sampai radius 5-7,5 km dari pemodelan yang kami buat. Konsekuensinya adalah kalau abu itu berada di puncak, maka setiap sungai, aliran sungai yang berada di Semeru dan bermuara atau berhulu itu puncaknya itu berada di Semeru, maka semua itu akan menggerus materi-materi tersebut, maka selama itu juga akan berbahaya. Maka letusan 2021 ini, meskipun letusannya tidak terlalu besar, tapi kenapa laharnya itu kok begitu banyak? Karena itu adalah akumulasi sisa dari letusan yang sebelumnya tahun 2020 yang belum sempat diangkut oleh air hujan. Mohon maaf Pak Mirzam, saya potong dulu. Yang membuat abu vulkanik yang ada di dalam Gunung Semeru ini tidak bisa begitu jauh menjangkau daerah di sekitarnya. Yang menyebabkan apa Pak Mirzam? Apakah kondisi geografis di sekitarnya? Karena mengingat sebenarnya Gunung Semeru ini tertinggi di Jawa Timur. Ya, bukan karena geografi, tetapi karena komposisi abunya berat. Jadi kalau misalkan kita membayangkan ya, mempunyai bola golf sama bola pingpong, dilemparkan pada energi yang sama, bola pingpong bisa jauh, bola golf tidak bisa jauh. Nah, abu vulkanik Semeru ini unik, karena lebih berat maka dia tidak bisa terdistribusi jauh. Lebih berat ini apa artinya juga materialnya lebih berbahaya? Tidak berbahaya, tidak berbahaya, tetapi hanya lebih berat sehingga tidak bisa terdistribusi jauh. Akibatnya menumpuk di puncak Semeru. Nah, ketika kemudian puncak Semeru diguyur hujan, maka materinya sekarang menjadi banyak sekali. Meskipun sekarang letusan tidak banyak ya, letusan akumulasi 2020 itu masih tersisa, sehingga lahar sekarang itu adalah gabungan dari yang letusan 2021 dan letusan 2020 yang belum habis pada waktu itu ditransport. Baik, Pak Mirzam, sebelumnya
pada tanggal 1 Desember ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda aktivitas vulkanik yang ditunjukkan oleh Gunung Semeru. Kemudian mungkin karena aktivitasnya masih tidak begitu besar sehingga warga masih beraktivitas di sekitar Gunung Semeru hingga kemarin terjadi erupsi pada Sabtu sore. Apakah memang seperti Anda katakan tadi tipikal Gunung Semeru ini juga unik ketika melakukan aktivitas vulkanik sehingga warga tidak membaca sebuah tanda yang mungkin sebagai peringatan bagi mereka sehingga mereka masih beraktivitas. Bahkan kalau tidak salah juga para penggali pasir penambang masih beraktivitas ketika sore kemarin terjadi erupsi, Pak Mirzam. Warga di sekitar Semeru punya pengalaman yang baik sekali. Mereka kenal sekali dengan baik Semeru. Tapi Semeru yang 2021 berbeda dengan Semeru 2020. Kenapa? Karena volume yang dikeluarkan di 2021 itu tidak terlalu banyak. Sehingga pada waktu magma bergerak ke permukaan, itu terdeteksi oleh alat kegempaan. Tetapi tidak terdeteksi oleh orang yang berada di sekitar gunung. Bisa dibayangkan Mas ya, karena masanya sedikit, maka pergerakan itu tidak dirasakan oleh manusia. Tetapi dengan alat terasa. Sehingga kalau kemarin kita mendengarkan saksi mata mengatakan, nggak ada tuh kegempaan. Yang ada tiba-tiba lahar kemudian diikuti guguran awan panas. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Semeru yang sekarang itu berbeda. Kemudian kenapa kalau volumenya sedikit kemudian bisa meletus? Karena abu vulkanik yang berada di atas Semeru, yang bertindak sebagai tudung, sebagai tutup minuman bersoda, itu dikikis oleh air hujan, dibuka perlahan-lahan. Ketika itu kemudian sudah membuka, maka airnya kemudian keluar sodanya, gunung apinya kemudian keluar erupsinya. Itu yang terjadi dalam Semeru sekarang. Berarti tipikal erupsi yang dikeluarkan oleh atau terjadi di Gunung Semeru ini setiap erupsi kalau dibandingkan ini tidak sama setiap tahun, Pak Mirzam. Betul, jadi persis sekali Mas. Tidak ada satupun model gunung api yang benar-benar sama. Bahwa tidak full berubah ya dari Semeru. Interval waktunya masih 1-2 tahunan. Volumenya tidak berubah. Tapi cara mengeluarkannya berubah. Kalau dulu sedikit lebih banyak sehingga pergerakannya bisa dirasakan. Yang di Semeru itu tidak terlalu banyak kali ini. Dari mana kita tahu? Misalkan dari kemarin data kegempaan itu tidak terlalu signifikan. Kemudian gempa-gempaan itu menurun. Orang yang di sekitar pun tidak merasakan goncangan. Itu yang mengindikasikan bahwa sesuatu yang kita gerakan itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak. Itu yang kemudian mengecoh kita gitu kan. Bahwa seolah-olah ini tidak ada tanda-tanda, tapi Semeru kali ini mengajari kita satu hal, bahwa nanti ketika di tahun berikutnya tidak ada indikasi gempa yang menggoncang kita sebelum erupsi, tetapi musim hujan hadir, kita harus hati-hati sekali dari pengalaman 2021 ini. Itu tuh poin yang paling penting saya pikir, Mas. Baik. Tadi juga kalau kita lihat yang ditinjau oleh Mensos ini, seperti saya katakan tadi di awal Pak Mirzam, bahwa yang Mensos khawatirkan bahwa ada aliran sungai yang berdekatan dan justru dijadikan sebagai lokasi pengungsian. Sebenarnya radius berapa kilometer ini bisa dikatakan aman dan tidak terjangkau dari abu vulkanik yang nantinya akan dikhawatirkan terbawa oleh aliran sungai. Apakah ada minimal jangkauan begitu? Kalau mengikuti peta KRB kerawanan bencana, itu ya peta kerawanan bencana itu ada radiusnya. Radius 3-5 kilo itu yang akan terpapar aliran lava. Kemudian sampai 10 kilo itu adalah abu vulkanik atau aliran piroklastik. Lebih dari itu adalah aliran lahar. Itu jarak terhadap pusat erupsi. Bagaimana dengan jarak terhadap badan tubuh sungai? Biasanya sungai memberikan tanda-tanda, Mas. Di sungai itu ada namanya bantaran sungai, undak-undak sungai. Undak-undak sungai itu mengindikasikan bahwa sungai itu dulu pernah lewat sana. Kalau kita kemudian mau mencari tempat posisi aman, kita jangan berada di bantaran sungai itu. Nah, jadi kasus misalkan di Bandung ya, banyak sekali kemudian terjadi banjir berulang-ulang, kena lagi, karena kita memang tinggal di bantaran sungai yang airnya itu habitatnya ada di sana. Jadi dengan membaca kondisi geologi itu, saya pikir itu menjadi satu pertimbangan menentukan di mana tempat pengungsian atau tempat membangun infrastruktur yang baik. Kita berbicara mengenai erupsi susulan yang tentunya juga dikhawatirkan sehingga warga sampai saat ini masih harus berada di lokasi pengungsian. Kalau tanda-tanda erupsi susulan, apakah ada yang bisa dibaca? Di dalam prediksi menentukan letusan berikutnya, itu ada dua, namanya prediksi jangka pendek dan panjang. Tapi saya perlu sampaikan, setiap gunung yang ada di dunia termasuk di Semeru, selama dapurnya masih ada, maka potensi gunung api meletus itu masih ada. Yang
Jadi kalau bisa ditanya, bisa nggak dihentikan? Tidak bisa, kecuali dapurnya ditutup. Yaitu Sabdaksan di selatan Jawa itu, palung itu harus dihentikan. Nah, bagaimana mengamatinya? Ya, yang diamati oleh teman-teman di PMBG dengan instrumen, misalkan kegempaan, peningkatan temperatur, deformasi, jenis gas yang keluar. Kemudian teman-teman dari institusi pendidikan, misalnya dari saya dan teman-teman itu mengamati jangka panjang, berapa interval waktunya, kemudian berapa volume yang akan dikeluarkan. Gabungan kedua ini kemudian memberikan perkiraan estimasi apakah ini adalah tahunnya apa bukan, tapi belum sampai jam, menit, dan detiknya. Paling tidak memperkirakan begitu apakah ini sudah waktunya atau tidak. Contoh ya, Mas makan 3 jam sekali 1 piring, saya 3 jam sekali setengah piring. Bisa makan nggak sebelum itu? Bisa, tapi sedikit. Tapi kalau waktunya kelewatan, kita minta tambah. Gunung api pun begitu. Jadi dengan interval Semeru 1-2 tahun, kalau Semeru meletus, itu secara ilmu gunung api bagus. Artinya supaya tidak ada akumulasi energi dan volumenya tidak banyak. Tapi kalau lebih dari itu pun bagus. Berarti tidak meletus kan gitu, itu yang kita harapkan. Tapi hati-hati, sekali meletus maka seperti orang marah yang sudah terakumulasi, dia bisa besar, makanya bisa tambah gitu. Kalau misalnya terjadi gempa, kita harapkan tidak terjadi. Tapi misalnya terjadi kembali ada aktivitas kegempaan misalnya, apakah itu menjadi tanda-tanda bahwa akan ada erupsi susulan, Pak? Nah, itu menarik begitu ya. Jadi kegempaan itu bisa mengindikasikan pergerakan magma secara vertikal dan juga pergerakan magma secara lateral. Nah, nanti saya pikir teman-teman PBB akan memberikan informasi yang lebih dalam karena mereka-mereka yang mempunyai akses ke sana gitu. Jadi bisa dua hal. Bahkan kegempaannya pun kadang-kadang tidak dari gunung apinya sendiri. Misalkan di daerah Jawa Timur, misalkan gitu ada gempa bumi, itu pun bisa men-trigger kalau gunung Semeru dalam keadaan kritis. Tapi kalau tidak, ya tidak akan berpengaruh. Contoh ya, kita punya gelas berisi air, kemudian ada gempa bumi digoncang-goncangkan. Kalau gelasnya penuh, dia tumpah. Tapi kalau gelasnya kosong, nggak akan tumpah, dia masih bisa mengakomodir pergerakannya. Itu efek dari gempa, jadi tidak selalu men-trigger, tidak juga selalu sebagai indikasi bahwa magma itu akan erupsi, hanya bisa bergerak saja ke level yang lebih dangkal maupun bergerak lateral, Mas. Itu tanda-tandanya. Kalau kita berbicara mengenai waktu, kalau dalam ilmu vulkanologi, apakah ada jangka waktu yang bisa diperkirakan, maksud saya jangka waktu yang bisa dikatakan aman, sehingga bahwa bisa dipastikan bahwa tidak akan terjadi erupsi susulan dalam waktu dekat, Pak Mirzam? Tidak ada, Mas. Yang bisa hanya mengetahui siklus jangka panjangnya. Gunung ini meletus pada periode berapa? Yang saya punya di Semeru, interval panjangnya adalah 28 tahun. Interval pendeknya adalah 1-2 tahun. Jadi kalau kemudian sudah 28 tahun belum meletus besar, ini harus hati-hati. 1-2 tahun belum meletus kecil-kecil, berarti ini harus hati-hati. Nah, interval itu menjadi penting. Karena apa? Sebagai contoh, kemarin kan evakuasi. Katanya hanya 1 jam sebelumnya. Bayangkan kalau yang dievakuasi 1 orang itu mudah, tapi kalau dievakuasi 1 desa, itu menjadi sulit gitu. Tapi 1 jam saya katakan itu waktu yang cukup, karena kita pernah punya case di St. Helens Amerika. 1 jam semua bisa dievakuasi dengan baik, kecuali 1 justru vulkanolognya yang lewat gitu ya. Artinya ada hal yang harus kita sampaikan, informasi mitigasi ini harus nyampe ke masyarakat dan masyarakat bisa membaca. Yang kedua, masyarakat tidak hanya diberi informasi tapi mereka diedukasi gitu ya, sehingga mereka mengerti ini apa sih yang dimaksud dengan peringatan siaga 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ketiga adalah berlatih, Mas. Nah, ini berlatih bersama. Kalau semakin sering berlatih, mereka tahu ketika ada letusan dia harus kemana, sehingga terbiasa menghadapi bencana ini. Nah, siang ini Pak Mirzam, sudah ada beberapa warga yang sudah kembali ke rumah dan mulai membersihkan rumah mereka yang tertutup abu vulkanik. Menurut Anda dengan kondisi saat ini Gunung Semeru, seharusnya hal tersebut belum dilakukan? Nah, ini harusnya mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh BPMBG, BNPB, dan lain-lain. Mereka akan mengeluarkan gitu ya statusnya, apakah kemudian sudah boleh beraktivitas pada radius tertentu. Kalau belum boleh, saya bisa memahami mereka pasti khawatir dengan ternaknya, dengan ladangnya, dan lain-lain gitu ya. Tetapi itu perlu kita pikirkan bersama gitu ya, bahwa keselamatan adalah yang utama. Ketika mengambil resiko kembali ke rumah, kita bertaruh soal ini gitu ya. Kalau tidak kena letusan maka berhasil, kalau tidak ya maka kita kuat beruntung, jadi begitu. Baik, kita akan tunggu bagaimana nantinya dan kita tentunya akan pantau terus bagaimana perkembangan di Gunung Semeru. Terima kasih untuk saat ini, kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Mirzam, vulkanologi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Selamat sore Pak Mirzam.